loss of translucency ini itu berkorelasi kuat dengan tebalnya jaringan pterygium. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Video ini adalah video terakhir dari seri grading pterygium. Sebelumnya kita udah bahas pterygium, gradingnya itu yang berdasarkan ekstensi jaringan kornea, dan grading oleh Tan et al. Yang ditentukan berdasarkan translusensi dari jaringan pterygiumnya. Ada satu lagi sistem grading pterygium yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya kita kilas balik dulu. Jadi pterygium itu adalah suatu penyakit permukaan mata atau permukaan okular di mana ada pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang bentuknya itu seperti segitiga atau seperti sayap. Pterygium ini sifatnya progresif dengan komponen utama berupa kepalanya, ini badannya, ini lehernya, dan terkadang ada haze cornea superficial yang disebut halo atau cap. Sistem grading pterygium yang komprehensif yang pertama kali dikembangkan untuk tujuan riset klinis itu disusun oleh Johnston et al. Komponen utama dari sistem grading ini yang pertama itu ada hiperemianya, kemudian translusensinya, dan pembuluh darah di jaringan pterygiumnya. Ketiga fitur ini ditentukan dengan posisi yang pertama itu pasien primary gaze, yaitu melihat ke depan dan ke tengah. Dan satu lagi dia lateral gaze, atau pasien itu melihat ke arah luar atau ke arah lateral. Pada grade 0, tidak dijumpai adanya jaringan pterygium sama sekali. Pada grade 1 atau trace pterygium, dijumpai adanya jaringan pterygium di konjungtiva bulbi yang masih translusen, dengan pembuluh darah episklera itu masih visible atau masih terlihat dengan jelas. Fitur utama dari pterygium yang grade ini itu adalah sudah mulai dijumpai adanya dilatasi pembuluh darah di jaringan pterygiumnya jika dibandingkan dengan pembuluh darah di jaringan konjungtiva sekitarnya yang masih normal. Pada grade yang kedua, itu pterygiumnya sudah berwarna pink dan ditandai dengan adanya peningkatan densitas pembuluh darah di jaringan pterygiumnya. Nah, pada grade ini juga pterygiumnya itu masih terbilang translusen, masih cukup translusen, sehingga pemeriksa masih bisa mengobservasi pembuluh darah episklera. Pada grade yang ketiga atau moderate pterygiumnya itu sudah berwarna merah dan dia itu pembuluh darahnya sudah mulai makin membesar dan tortuos atau dia berkelok-kelok tuh kayak gini. Nah, selain itu pembuluh darah episkleranya itu juga sudah mulai terobstruksi secara parsial atau sebagian. Pada grade yang keempat atau severe pterygium, nah itu warna pterygiumnya sudah merah tua, sudah deep red yang diffuse gitu ya. Nah, dan juga dia sudah terjadi obstruksi total keseluruhan dari jaringan sklera di bawah dari jaringan pterygiumnya. Nah, ini sebenarnya kan mirip ya dengan klasifikasi yang di video sebelumnya yang Tan et al, namun dengan tambahan-tambahan manifestasi klinis. Nah, makanya itu dia lebih komprehensif. Pterygium ini adalah suatu penyakit yang progresif, sehingga morfologinya itu sangat bervariasi dan memiliki signifikansi klinis yang berbeda-beda. Sistem klasifikasi pterygium itu dapat membantu klinisi dan pasien untuk mengidentifikasi seberapa derajat keparahan dari pterygiumnya. Untuk para klinisi, nggak usah bingung mau pakai sistem grading pterygium yang mana. Pilih aja mana yang paling nyaman dan mudah dimengerti untuk Anda. Walaupun dia ada beragam, ya intinya harus ngerti. Mau pilih sistem klasifikasi yang mana, pokoknya yang penting harus ngerti. Jangan misalnya dia pakai sistem klasifikasi yang Tan et al, yang T1, T2, T3, tapi bilangnya itu berdasarkan lokasi jaringan. Oh, kalau ini nih, pterygium derajat T2 nih. Lihat, udah sampai margin pupil. Nah, ini baru nggak nyambung. Yang penting ada referensinya. Tahu alasan kenapa dia dibilang T3, tahu alasan kenapa dia grade 4 berdasarkan lokasi, tahu kenapa dia grade 2 Johnston, dan seterusnya. Pilih mana sistem klasifikasi yang cocok, pahami, aplikasikan ke pasien. Like video ini, subscribe ke channel Dr. Gilang Syawari Mata, dan klik icon bell untuk notifikasi.
publikasi video berikutnya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.